Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28. Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28. Ini saya ambil dari terjemahan baru yang kedua, PBTB 2. Jadi kita bisa membaca, bertanggapan, bisa melihat di layar atau di gadget masing-masing. Saya membaca ayat 20, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat 21, demikian seterusnya kita bertanggapan sampai nanti di ayat ke-28 kita baca bersama-sama. Saya mulai ayat ke-20, demikian sabda firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 22, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 28 kita bersama-sama. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi saya baca ayat 28. Sama seperti anak manusia atau Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di zaman ini ya orang semakin senang dilayani, ya. Kenapa? Terbukti di dalam dunia secara umum, ya, ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif, ada kelas VIP. Coba ngecek, ya. Tapi jangan salah milih ya. Ada yang maskapai tertentu ekonomi semuanya, ya. Tapi ada maskapai yang membeda-bedakan atau kereta lah, kereta Trans Jawa misalnya. Coba cek. Itu ada yang harganya mahal sekali, ada yang harganya lebih terjangkau. Tapi tentu beda apanya? Pelayanannya. Ya. Pelayanan kepada si pembeli tiket, kepada si konsumen. Ya. Di beberapa gereja tertentu yang saya pernah pergi juga, ada yang seperti ada pembedaan kelas. Walaupun mungkin bukan itu maksudnya. Ya. Baris depan itu sofa. Ya. Baris belakang kursi biasa. Ya. Malah ada yang makin ke belakang pakai plastik kursinya. Ya, macam-macam. Ya mungkin bukan bermaksud membeda-bedakan, tetapi takutnya tiba-tiba ada caleg nyasar ke gereja, wah kasih sofa tempat duduknya. Misalnya, nggak tahu, ya, nggak tahu. Saya pun nggak nanyakan dan merasa tidak perlu untuk mengurus gereja orang lain. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau dilayani, harus membayar lebih, dan orang rela ya untuk merogoh kocek lebih dalam supaya lebih dilayani daripada yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah sangat berbeda, ya, sangat berbeda dari dasarnya, dari hakikatnya, dari intinya inti, ya.
dari motivasinya sangat berbeda, ya. Walaupun itu akhirnya juga diadopsi oleh marketplace, ya. Sebenarnya semua instansi itu memberikan pelayanan apa? Untuk membuat orang yang dilayani merasa terlayani dan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan, ya. Tapi kadang standar pelayanan di bank lebih hebat daripada di gereja, ya. Kadang di gereja kalau orang nggak pernah lihat, orang cuek, ya kan? Duduk sendiri, mojok-mojok di belakang, nggak ada yang ngajak ngobrol. Ya, coba pergi ke bank, ya, apalagi bank tertentu yang servisnya excellent tiap tahun. Waduh, kita datang itu dilayani dengan luar biasa, langsung dibukakan pintu, diajak ngobrol, ada perlu apa, ya. Ini mulai dari security aja udah ramahnya minta ampun, ya. Sangat dilayani, maka orang senang jadi nasabahnya. Ih, dilayani banget ya, kita senang. Nah seharusnya setiap orang Kristen punya mentalitas seperti itu. Senang melayani, ya. Tetapi terlebih dahulu kita harus tahu dasarnya, ya. Dasarnya kenapa orang Kristen seharusnya melayani? Tentu yang pertama karena Allah adalah Allah yang melayani, ya. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 1 mulai, ya, kita mungkin hanya melihat itu hanya penciptaan, penciptaan dunia begini. Tapi coba kita lihat dari angle yang berbeda, ya, dari angle mimbar nih, ya. Penciptaan itu semua juga di dalam kerangka pelayanan Allah, ya, pelayanan Allah. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan segala infrastruktur yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya, ya, untuk hewan, untuk tumbuhan, bagaimana biar bisa ada? Ini Tuhan menjadi provider, penyedia, ya, disediakan makanan, ya kan? Ada tumbuh-tumbuhan, hewan bisa makan tumbuhan dan lain sebagainya. Ada rantai makanan, kita belajar, ya, waktu sekolah dulu, macam-macam. Dan terakhir Tuhan menciptakan manusia. Ketika manusia diciptakan, semuanya sudah tersedia. Wah, ini provider yang the best, ya. The best. Kalau kita sekarang punya provider komunikasi misalnya, kita nggak bisa semuanya dapat. Ya kalau yang ini aja, kalau mau semuanya ya beli semuanya, gitu kan? Nggak bisa kita dapat semuanya tanpa kita keluar sesuatu. Tapi Tuhan, manusia nggak ngapa-ngapain, disediakan semuanya. Ya, semua ini boleh kamu makan. Wah, ini luar biasa. Ini layanan provider merangkap distributor, ya, waduh ini luar biasa. Ya, semua disediakan oleh Tuhan. Tuhan begitu melayani, ya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengambil satu binatang, membunuh satu binatang, lalu menggunakan kulit binatang tersebut untuk menutupi tubuh manusia. Manusia udah mulai tahu malu, karena apa? Karena dosa, ya. Karena dosa, ya, disediakan Tuhan. Ini layanan yang, waduh, luar biasa. Di mana dapat yang gini? Bayar enggak, ya? Adam dan Hawa enggak bayar apa-apa kepada Tuhan, tapi dilayani, ya, sampai istilahnya layanan after sales, ya, waduh luar biasa, ya, enggak di-charge lagi, ya kan? Enggak disuruh tuh tadi pakai kulit kambing, ya, lain kali pakai kulit buaya, ya, tapi terbalik nanti, tajamnya di dalam, waduh bahaya, ya. Enggak bayar apa-apa, ya. Tentu itu karena kasih Tuhan, ya. Minggu lalu kita lihat dari angle kasih Tuhan. Sekarang kita lihat dari sudut pandang pelayanan, luar biasa, ya. Manusia sudah jatuh dalam dosa, lalu Tuhan memikirkan bagaimana, ya, Tuhan utus nabi-nabi. Itu juga di dalam layanan untuk rencana keselamatan Tuhan bagi manusia, ya, ciptaannya yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Terus nabi-nabi, raja-raja, imam-imam, hakim-hakim, semua disediakan oleh Tuhan. Wah, ini layanan yang terbaik sepanjang masa, ya. Tuhan begitu luar biasa. Dan itu pun di dalam, nah ini juga sama seperti minggu lalu, ya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang Tritunggal. Bukan yang tunggal benar-benar tunggal.
Tetapi Allah yang suka memakai kata kita, yang suka memakai kami, maka dia tunggal, tetapi dia 3 pribadi. Dan ketiganya ini saling melayani. Ya, gambarannya luar biasa. Ya, bagaimana ada istilah Bapa mengutus putra tunggalnya. Mengutus ini bukan berarti siapa yang pangkatnya lebih tinggi, berarti yang mengutus jenderal nih, yang diutus kolonel. Enggak, bukan. Ini bukan soal pangkat, tetapi ini soal kerjasama pelayanan. Ya, ini luar biasa. Kita bisa mengerti dengan lebih jelas karena apa? Karena kita mengenal Allah Tritunggal. Ya, lalu ada anak keluar dari Bapa, lalu ada roh keluar dari, ada yang bilang Bapa, ada yang bilang Bapa dan anak. Tetapi kita tidak sedang membahas teologi itu. Ya, tetapi setidaknya kita bisa mengerti bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang ketiganya juga saling melayani, ya. Ada yang diutus, ya. Lalu ketika Yesus di dunia ini dia selalu berkomunikasi dengan Bapanya, ya. Bukan karena dia kalah, ya, bukan karena dia rendah, bukan. Tetapi ini menunjukkan bagaimana Tuhan saling bekerja sama di dalam melayani, di dalam menjalani misi Tuhan di dunia ini. Yang diutus adalah Sang Putra, ya. Maka dia menunjukkan bagaimana seorang pelayan harus berkomunikasi dengan pihak yang mengutusnya, walaupun selevel, sama-sama Tuhan. Hanya yang satu sedang berinkarnasi di dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selalu out of the box, ya. Makanya sering pengajarannya bikin geger, tindakannya bikin geger. Kenapa? Karena memang dia mau menunjukkan, mau mengajarkan hal-hal yang tidak asal copy paste dari orang lain. Enggak, ya. Ketika orang hari Sabat enggak boleh ngapa-ngapain, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Ketika Yesus mau menunjukkan keilahiannya, dia melakukan hal-hal yang tidak pernah ada sebelumnya. Misalnya menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir. Wah, lalu orang komen, yang seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Waduh, luar biasa. Ya, tapi lalu, kok dia melanggar hari Sabat? Ya, dia mau menunjukkan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, macam-macam yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang tidak umum dilakukan orang. Bahkan orang menuduhnya melanggar. Dia dengan siapa? Kok dia udah kayak Tuhan? Kok ngampun-ngampunin dosa orang? Emang siapa dia? Orang kita kenal kok, kampungnya di mana? Bapak mamanya juga kita kenal. Ini orang ini agak lain, ya. Agak lain orang ini. Memang agak lain. Ya kan? Karena dia beda dengan orang lain yang berdosa. Dia beda dengan orang Farisi yang cuma mengajar sebagai transfer ilmu agama. Yesus beda, memang beda, bukan cuma agak lain betul, betul-betul lain. Ya, dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia selalu melakukan apa yang diajarkan. Dia selalu mengajarkan apa yang dia lakukan. Ya, lalu hal out of the box yang dilakukan yang lain. Di Yohanes pasal 13 dicatat bagaimana Yesus menjelang saat-saat terakhir dia di dunia ini, saat-saat dia akan diserahkan dan disalibkan. Ngapain dia? Ya, membasuh kaki murid-muridnya. Waduh, sekarang gereja tertentu masih melakukan. Ya, pimpinan gereja membasuh kaki umat. Tentu enggak seluruh umatnya ya, umatnya ada miliaran. Ya kan? Tapi yang tertentu dipilih. Ya. Oke, itu oke. Ya, tetapi kita mau melihat yang dari awalnya Yesus Kristus melakukannya. Ya, mau menunjukkan bahwa dia sebagai guru, dia sebagai pimpinan dari satu kelompok pemuridan yang berjumlah 12 orang, ya. Dia enggak ngebos, enggak bosi, enggak asal main tunjuk. Ada kalanya dia menunjuk, mengutus berdua yang 70 murid itu. Ya. Tetapi ada kalanya dia melayani. Ya, melayani. Maka murid-murid merasa tidak layak. Petrus bilang, jangan guru.
Ya setelah dijelasin kamu harus begini-begini, lalu jangan cuma kakiku, badanku juga ada kepalaku ya. Kadang-kadang orang ada ngelunjak-ngelunjaknya juga ya. Ya, udah untung dibasuh kaki lagi minta yang lain lagi. Ya, mungkin kalau kita baca kita ngetahuan Petrus, padahal kita lebih daripada Petrus lagi. Ya kan? Nggak banyak berbuat untuk Tuhan, minta diberkati nggak pernah lupa tiap hari. Ya, itu natur manusia. Tapi sekali lagi Allah adalah Allah yang melayani. Sebelum dia nyuruh, dia lakukan dulu. Wah, ini mantap nih. Ya, ini baru Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang pernah dilihat langsung oleh mata manusia ketika Allah itu pernah mengunjungi dunia ciptaannya di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, tentu salib adalah pentas puncak pelayanan Allah. Ya. Salib itu menjadi puncak pentas pelayanan Allah. Tadi ayat terakhir yang kita baca, Matius 20 ayat 28, sangat clear ya. Ayatnya begitu jelas bagaimana kata pelayanan dengan kata salib itu disandingkan ya, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi atau melainkan untuk melayani dan untuk menjadi tebusan, ya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, memberikan nyawanya melalui peristiwa penyaliban, ya, ini luar biasa, ya, apa yang nggak diberikan oleh Tuhan, ya, di dalam Allah Tritunggal Sang Bapa memberikan apa yang paling berharga, yaitu putra tunggalnya. Luar biasa, ya. Kalau Abraham masih enak, ya, begitu menjelang mau dikorbankan anaknya, Tuhan bilang jangan, cuma ngetes doang, ya. Tapi kalau Tuhan beneran, ya, beneran itu, bukan ngetes doang. Maka kalau Abraham mempersembahkan Ishak nggak jadi, Tuhan juga tahu karena nanti keturunan Ishak itu akan diberkati, ya, melalui Ishak. Ya, Tuhan menguji iman Abraham. Tetapi ketika putra tunggalnya sendiri, nggak ada istilah nggak jadi, cuma ngetes doang, nggak ada. Betulan, ya. Dan Yesus pun tahu, dia datang ke dunia bukan untuk cari pengikut sebanyak-banyaknya, bukan mau bersaing dengan guru-guru agama yang lain, ya, bukan. Tetapi memang untuk mati di kayu salib, bukan untuk mati konyol, tetapi untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan dosa umat manusia yang tidak pernah akan selesai hanya dengan melakukan hukum Taurat, hanya dengan mempersembahkan korban berupa hewan-hewan. Ya, nggak selesai. Maka itu hanyalah gambaran yang samar-samar akan apa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus sebagai sang anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Jadi dia bukan mengorbankan hewan, bukan mengorbankan murid-muridnya, bukan mengorbankan umatnya, tetapi dia menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Itulah bedanya dengan imam-imam yang lain. Imam-imam itu tugasnya mempersembahkan korban mewakili umat. Tentu yang jadi korban adalah hewan. Ya, tetapi Yesus tidak demikian. Dirinya sendiri menjadi korban yang sempurna. Dia yang menjadi pelayannya, tetapi dia juga yang menjadi korbannya. Ini hanya Yesus yang bisa lakukan. Ya, kita jangan ikut-ikutan. Jangan kita minta, kok gitu saya mau disalibkan juga. Ya, itu kalau kita beda, ya, maka kita kalau melakukan itu bukan untuk menebus dosa, ya, tetapi hanya mau ikut-ikutan, gaya-gayaan saja. Tentu Tuhan mau kita juga melayani dan berkorban, tetapi dalam aspek yang berbeda, ya. Kemudian dari teks yang kita baca setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari, ya. Di dalam perspektif pelayanan yang benar. Setidaknya yang pertama, dasarnya harus benar. Ya. Yesus mengatakan, "Aku datang." Ya. Matius 20 ayat 28. Ya, ini ada di bagian lain juga, Markus 10 ayat 45. Aku datang.
dasarnya adalah dari Tuhan. Ya, pelayanannya ini dasarnya dari Tuhan. Ini beda dengan kalimat aku datang, seperti seorang yang begitu pedenya, yang begitu narsisnya, merasa begitu didamba-dambakan dan dinanti-nantikan, lalu tiba-tiba datang ke dalam satu kumpulan gengnya. Aku datang, ya bukan gitu. Ya, Yesus bilang aku datang artinya apa? Dia sudah ada sejak kekekalan. Ya, jadi Yesus ada bukan sejak dilahirkan, tetapi sejak kekekalan. Karena itu dia memilih diksi yang luar biasa, sangat dalam pilihan katanya. Aku datang. Ya, artinya apa? Ada tempat sebelum dia datang. Ya. Sejak kekekalan, dia bersama-sama di dalam Allah Tritunggal itu. Dia datang. Termasuk di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan itu datangnya dari Tuhan. Walaupun secara historis, secara timeline, oh dia yang buka pelayanan, oh saya yang memulai pelayanan ini, oh dia yang meneruskan pelayanan. Itu secara historis. Tetapi kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, pelayanan itu semua dasarnya dari Tuhan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih, lalu Tuhan mau orang itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan sebuah pelayanan. Ya, kalau orang itu nggak mau gimana? Batal dong pelayanan. Ada banyak yang lain. Ya, bahkan Tuhan sempat bilang, batu-batu ini pun bisa memuji Tuhan. Dengan kata lain, batu-batu pun bisa melayani Tuhan kalau Tuhan mau. Apa susahnya mengubah batu menjadi manusia? Misalnya, ya, orang dari debu tanah aja bisa, ya. Tapi kok dari debu tanah manusia kepala batu? Ya, karena ada yang sebagian diciptakan dari tanah sengketa katanya gitu ya. Jadi ribut mulu bawaannya. Tapi kalau Tuhan menciptakan dari batu, ya mungkin kepala batu juga ya. Ya. Tapi Tuhan katakan dari debu tanah. Nah, ini yang harus disadari. Jadi jangan pernah ada di dalam pikiran kita, kalau enggak ada saya, enggak ada pelayanan ini. Kalau enggak ada saya, enggak akan berhasil ini kegiatan. Ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena dasarnya itu semua dari Tuhan. Ya. Kalau kita dasarnya dari kita, maka itu adalah batu penjuru untuk kita meninggikan diri. Ya. Meninggikan diri. Meninggikan diri ada dengan cara dirinya dibikin jadi terbaik atau menjelek-jelekan orang supaya kita kelihatan baik. Ya, itu dua cara meninggikan diri. Ya. Maka harus sadar. Di satu sisi memang kita harus bekerja sekeras mungkin, melayani sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya pelayanan baik, berhasil, memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi seperti paradoks ya. Kita yang mengerjakan benar, kita yang memulai benar. Tapi itu Tuhan, tapi kita, ya. Tapi kita nggak boleh bilang karena saya, apalagi hanya karena saya. Waduh, lebih celaka lagi. Ya, nggak boleh. Dasarnya harus tetap selalu ini dari Tuhan. Tuhan percayakan, ya. Maka kalau Tuhan percayakan, siapa saya yang berani main-main? Nah, itu. Lalu motivasinya harus benar. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang tadi, lalu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bisa aja Pak Pendeta kan Tuhan Yesus juga nyuruh-nyuruh muridnya, disuruh ini, disuruh itu. Ini motivasi. Tentu ya dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa semua disediakan Tuhan untuk manusia, ya. Malah disuruh kuasai ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, menu-menu di restoran. Wah, bukan ya. Manusia dilayani oleh Tuhan, ya. Manusia disediakan segala-galanya oleh Tuhan. Kita udah diberikan dulu semuanya, ya kan? Bahkan Tuhan menebus dosa kita. Kalau bahasa kasarnya itu Tuhan bisa ngomong ke kita, siapa lu? Ya. Apalagi sampai Tuhan memberikan nyawanya. Emang siapa sih kita? Penting banget kah kita? Ya. Kita nggak ada aja, negara ini tetap ada kok. Dunia ini tetap ada, kita nggak ada. Tapi kalau Tuhan Yesus nggak ada,
selesai kita, nggak ada penebusan. Ya, maka motivasi kita harus saya ingin berkontribusi, saya ingin melayani. Tentu di dalam kita melayani, kita juga dilayani. Ya, kita juga dilayani. Itu sudah natur seperti itu. Ketika Tuhan memanggil orang, memanggil para rasul untuk ikut di dalam pelayanan, tentu Tuhan melayani mereka dan mereka melayani Tuhan. Ada take and give, tetapi itu bukan dasarnya, itu bukan motivasinya. Motivasinya harus melayani dengan motivasi yang benar. Ya, di sini di pembacaan tadi kelihatan, ya, rebutan jabatan, rebutan posisi, padahal posisinya belum ada, ya kan? Di pasal sebelumnya Tuhan Yesus memang sempat mengajarkan mereka bahwa nanti akan ada tahta kemuliaan Allah dengan 12 kursi, ya. Dengan 12 kursi, aku akan memerintah. Waduh, langsung emang otak mereka karena mereka sedang menantikan Mesias dan gambaran mereka Mesias itu adalah raja yang akan memerintah Israel secara politik. Ya. Maka ketika diajarkan itu mungkin langsung kebayang, waduh 12 kursi, pas banget nih kita 12 nih. Ya, oh berarti buat kita tuh kursinya tuh. Ya ini otak orang nih begini cara kerjanya. Ya kan, Tuhan Yesus jadi rajanya. Nah kita murid-muridnya nih 12, pas tuh dia bilang 12 kursi. Padahal 12 kursi itu mewakili suku-suku Israel. Ya, mewakili suku-suku Israel. Tapi bisa jadi sangat mungkin mereka salah memahami. Ya, maka karena kebetulan ya ini masih ada hubungan saudara ya antara Yakobus dengan Yohanes itu abang adik ya, mamanya masih saudara sama mama Tuhan Yesus. Ya, orang Medan bilang gitu. Masih saudara mereka. Ya. Maka biasalah ya kalau bahasa Medan atur dulu. Ya, gitu bilang. Atur dulu. Masih sepupunya kau sama anak-anakku, kata Namboru itu kan, kata ibu itu, istri dari Bapak Zebedeus itu. Jadi lobilah Tuhan Yesus. Nanti kalau datang sebagai raja, yang satu anakku ini, ya si Yakobus katanya di sebelah kirimu lah itu, si Yohanes di sebelah kananmu lah itu, deal nggak? Ya. Tapi soal kerajaan sorga bukan soal itu, ya. Bukan soal jabatan, bukan soal siapa dapat apa, bukan. Ya, maka Tuhan Yesus memberikan edukasi yang mendalam sekali. Ya. Soal duduk di mana itu, di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, bukan aku yang tentukan, Bapa. Sekali lagi, bukan berarti Yesus lebih rendah dari Bapa, bukan. Ya, ini ingin mengajarkan bahwa melayani itu harus tulus, harus murni. Bukan supaya dapat apa, bukan supaya dapat posisi apa, bukan. Ya, tapi bisa nggak nanti beneran di sebelah kanan? Bisa saja, ya. Tetapi bukan itu yang dicari, bukan itu yang menjadi tujuan kita melayani Tuhan, bukan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, ya hubungan saudara tetap, ya namanya hubungan saudara mau gimana, ya. Tetapi soal kerajaan sorga, apalagi ini kerajaan sorga. Bukan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia, raja berhak mengatur. Ya kalau bentuk kerajaan. Kalau sekarang demokrasi tetap melalui prosedur-prosedur yang sudah disepakati bersama. Melalui pemilihan presiden, legislatif, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Tapi kalau kerajaan memang raja bisa tunjuk. Terserah dia. Itu yang diharapkan oleh ibu dari Yakobus dan Yohanes. Ya, dan mereka nggak bantah mamanya. Ya. Mungkin juga mereka yang suruh mamanya. Segan kami mak ngomongnya. Mama aja lah yang ngomong. Ya, mungkin karena Yesus manggil tante ke mama kan lebih segan lah. Kalau kami kan murid-muridnya. Ya, levelnya di bawah gitu ya. Nah, tapi diluruskan oleh Tuhan Yesus. Ini pelayanan. Ya, bukan mencari jabatan. Pelayanan itu harus murni. Harus melayani. Bukan berarti pelayanan tidak ada rewardnya, bukan. Ya di Wahyu dibilang ada mahkota disediakan. Tapi bukan itu yang diincar-incar. Tetapi itu adalah
bonus yang diberikan. Walaupun gak dikejar, itu akan diberikan. Tapi kalau motivasinya itu yang dikejar-kejar, maka bisa jadi salah. Ya, kita udah capek-capek melayani, berkontribusi di dalam pelayanan, lalu Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Waduh, ya ini seperti yang Matius 7 ayat 21, melayani. Bahkan sampai membuat mujizat demi nama Tuhan. Melayani, ya menginjili demi nama Tuhan. Tuhan bisa bilang, aku tidak kenal kamu. Mungkin karena motivasinya salah. Ya, mau mencari pengakuan, mau mencari popularitas, mau mencari keuntungan. Keuntungan dalam berbagai aspek, termasuk keuntungan materi. Wah, itu bisa dihukum Tuhan atau minimal menjadi sia-sia, tidak bernilai kekal. Ya. Dan tentu tujuannya harus benar. Ya. Pelayanan bukan sekadar menyalurkan talenta, bakat, dan hobi. Ya, tentu itu ada kaitannya bahwa kita melayani tentu sesuai talenta masing-masing. Betul. Ya, saya bisa menyanyi dengan baik, maka dan saya mengerti akan konsep pelayanan, maka saya terlibat di dalam pelayanan yang membutuhkan menyanyi dengan tepat, dengan baik. Saya bisa baca notasi, memainkan alat musik, maka tentu melayani yang sesuai dengan talenta. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pelayanan punya tujuan, harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Tujuannya harus benar. Maka satu istilah atau adagium yang sangat indah, ya dikatakan dalam pelayanan itu motonya adalah giving instead of getting. Ya, memberi dan bukan menerima. Walaupun kita menerima juga sih, ya dalam pelayanan setidaknya menerima pujian dari orang, menerima pujian dari Tuhan. Ya, bisa. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang menjadi tujuan pelayanan. Ya, saya ingin memberi diri, apa yang saya bisa lakukan, ya, untuk pekerjaan pelayanan. Ya, saya jadi teringat satu pidato yang sangat terkenal dari Presiden Amerika tahun 60-an dulu ya. Diajarin dulu sama guru tata negara kami waktu SMA. Ya, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepadamu. Tetapi tanyakanlah apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Wah, itu menjadi kalimat yang masih terus dikenang sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Mentalitas itu. Walaupun ketika kita memberi untuk negara, mengabdi untuk negara, kita menerima nggak dari negara? Ya menerima. Menerima minimal kamu status warga negara yang baik. Ya ada bintang ini, bintang itu, negara itu ada bintang-bintang. Bintang Mahaputra, bintang apa, macam-macam. Untuk apa? Untuk memberikan pengakuan kepada warga negara yang berkontribusi bagi negaranya. Ada piala Adipura, piala apa segala macam-macam. Ya. Tetapi bukan itu yang dikejar, ya kan? Mentalitasnya itu harus giving. Saya mau berbagian, saya mau berkontribusi. Ya, secara cepat saya akan bahas slide berikutnya. Tentu di dalam melayani Tuhan banyak tantangannya, banyak rintangan dan hambatannya. Ya, semakin tinggi pelayanan, jabatan pelayanan yang diemban, semakin berat juga tantangannya, udah pasti, ya. Tinggi, besar kapal, besar gelombang, gitu kata pepatah. Ya kan? Tantangan spiritual, ya kan? Tantangan mental, tantangan sosial, tantangan finansial, tantangan teritorial, ya. Ada dua sisi yang sama-sama ekstrim, ya. Kadang orang merasa mau diajak pelayanan, ayo dong, gabung dong pelayanan. Aduh, saya tidak layak. Ya, ini ekstrim yang satu. Saya tidak layak melayani Tuhan. Ya, saya orang berdosa. Padahal pendeta juga orang berdosa. Ya, tapi ada ekstrim yang lainnya. Ya, pelayanan kalau cuman nyalam-nyalamin orang doang mah, kagak level. Ya, ada satu gereja yang saya tahu baik sekali di negeri tetangga. Mereka
parkirannya luas tapi nggak ada tukang parkir. Yang parkir siapa? Jemaat. Jemaat. Mereka punya berapa tim itu? Tim tukang parkir. Ya. Jemaat yang melayani. Pakai kostum tukang parkir yang orange rompi itu. Ngobrol. Ada yang direktur perusahaan. Direktur perusahaan di gereja jadi tukang parkir. Dan gak merasa, gak ada pelayanan yang lain ya. Ya, yang bisa tangkap mikrofon. Ya, biar satu gereja ngelihat saya misalnya. Ada pelayanan tukang parkir. Kalau kita di sini parkirannya terlalu kecil. Ya, nanti kalau udah luas parkirannya, kita buka layanan tukang parkir. Ya, luar biasa. Ya, dan sampai orang melayani itu nggak merasa rendah. Nggak merasa rendah, ya tentu bukan tiap minggu ya, itu berputar ya, timnya banyak. Ya, saya sampai heran, baru sekali itu saya ngelihat ada layanan tukang parkir di gereja. Ayo mendaftar, siapa yang mau? Ada yang selesai makan, nanti di gereja itu ada kayak kantin, makan-makan, nanti ada tukang beres-beres juga, ada volunteernya dari jemaat juga. Wah, saya dengar luar biasa. Ada kesaksian dari penatua juga di gereja Reform di Australia, nggak ada OB-nya gereja. Jemaat itu yang datang ke gereja, nyapu gereja, wah luar biasa. Ya, tentu itu pola lama lah ya. Mungkin kita sekarang karena udah terlalu modern. Ya, kita udah terlalu modern. Wah, bagus juga dong. Kita menyediakan lapangan kerja bagi orang, bagus nggak? Bagus juga. Ya, jadi tergantung dari sisi mana kita melihat. Ya, ada yang merasa dirinya tidak layak, ada yang merasa pelayanan yang tidak layak. Wah, Pak Pendeta bisa khotbah nggak di tempat kami? Berapa jemaatnya? 50 orang. Waduh, kalau saya mau minimal 5.000 orang baru undang saya. Ya, karena suara saya ini mahal, ya, mahal. Kalau cuma untuk 50 orang, tidak worth it. Waduh, ya. Tapi ya tentu orang beda-beda pertimbangannya. Saya juga nggak berani menjudge itu pasti salah, belum tentu. Ya, orang ada pertimbangannya masing-masing. Tapi memang ada orang yang enggan melayani karena memang belum mau bertobat. Nah, ini masalah. Ya, karena saya mau mendukung pekerjaan Tuhan, tapi saya nggak mau bertumbuh di dalam karakter. Ya, saya tetap cinta Tuhan, tapi saya tidak mau berubah. Ya, saya tidak mau seperti Kristus, tapi saya cinta Kristus. Nah, ini orang makin modern ini makin canggih pemikirannya. Ya, makin memberikan opsi-opsi yang nggak diberikan Tuhan opsinya, kita yang bikin sendiri. Ya, pokoknya saya dukung lah, tapi jangan tanya kehidupan pribadi saya, ini punya saya sendiri. Ya, jangan urus-urus. Yang penting saya rajin beribadah misalnya. Yang penting saya memberikan persembahan. Yang penting saya ingat Tuhan itu ada dan saya nggak jahat-jahat amat kok. Ya, tetapi sebenarnya Tuhan mau kita terus bertumbuh. Ya, jadi tantangan ini banyak sekali dan kita yang tahu. Ya, di dalam diri kita sendiri, di dalam lingkungan kita. Seberapa matangkah spiritual kita? Seberapa dewasa mental kita? Ya, untuk bisa bekerja sama, ya, memberikan kesempatan kepada orang lain, termasuk ada orang melakukan kesalahan bagaimana memperbaiki agar tim pelayanan bisa tetap jalan. Ya, secara sosial juga, ya, ada orang yang enggan untuk melayani karena di lingkungan sosialnya bukan lingkungan yang suka pelayanan. Ya, jadi nanti saya diledekin, cie mau ke gereja, wah udah kayak orang bener aja. Ya, daripada malu dikatain teman, nggak usah ke gereja lah, nggak usah pelayanan lah. Ya, financial juga gitu. Saya belum financial freedom Pak Pendeta. Ya, lah Pak Pendeta emangnya financial freedom? Ya, freedom sih freedom, financialnya kagak freedom. Ya, ini bukan curhat ya, bukan. Ya, tapi mari kita bisa, ayo dong, karena sebenarnya financial freedom tuh di sini, ya. Kita bisa punya penghasilan banyak pun bisa merasa tetap kurang, bisa. Karena gaya hidupnya juga tinggi sekali, iya kan? Nanti deh, tunggu tabungan saya 18 digit, ya, baru saya terlibat pelayanan. Waduh, biar nggak mengharapkan apa-apa, keren sih, ya. Tapi Tuhan nggak minta itu kok, ya.
Tuhan nggak tanya saldo kita kalau melayani Tuhan. Enggak. Tentu teritorial, aduh jauh Pak Pendeta. Saya maunya pelayanan yang deket-deket aja deh. Ya, yang deket-deket, yang gampang-gampang, yang nggak perlu persiapan susah-susah, nggak perlu mikir-mikir. Ya, karena apa? Karena kita mau memberikan yang tergampang. Ya, dengan effort yang paling ringan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Penting bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah berikan yang terbaik bagi kita. Maka sebagai aplikasi bagi kita yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Ya, setelah Tuhan melayani kita, Tuhan mau memanggil kita untuk melayaninya. Ya, melayaninya. Di dalam melayaninya itu juga bukan berarti Tuhan duduk, lalu kita seperti menari di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, wah kurang gaya gini, kurang gaya gitu. Bukan. Tapi di dalam kita melayani, Tuhan pun menolong kita, membantu kita. Sekali lagi, bukan karena kita layak. Bukan karena kita layak. Ya, bukan. Tapi Tuhan mau mengambil resiko, mempercayakan pelayanan kepada kita, orang-orang lemah, orang-orang berdosa, yang mungkin bisa merugikan nama baik Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah menuntut karena kita pencemaran nama baik Tuhan. Gak pernah. Tapi kita cemari terus. Waduh, ini kita harus introspeksi diri, ya. Lalu pahami bahwa pelayanan adalah sebuah privilege. Ya, rupanya udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, privilege. Ya, tapi masih sangat jarang digunakan. Lebih baik hak istimewa. Melayani itu adalah hak istimewa, bukan kegiatan sampingan, bukan kalau sempat, ya. Bukan kalau sempat, tapi kita sempatkan untuk berbagian di dalam pelayanan. Karena nggak semua orang diberikan, nggak semua orang, ya ada standarnya. Kalau kita baca di Timotius, di Titus itu ada standar menjadi penatua, menjadi diaken, ya. Kalau mau ngikutin semua itu poin-poin itu, bisa-bisa nggak ada pelayan juga ya. Karena itu standarnya ideal sekali, ya. Tentu bukan berarti nggak ada standar di gereja kita pun ada standar, ya. Untuk menjadi berbagian di dalam pelayanan. Ya setidaknya gereja kita menganut prinsip semua melayani semua. Maka ini menjadi saat yang baik, saya juga mengajak jemaat Tuhan, ayo dong, responi kebaikan Tuhan. Ya, pelayanan itu istimewa. Ya, apakah kita layak? Memang nggak layak. Pak Pendeta saya nggak layak. Lah yang bilang kamu layak siapa? Ya, pendeta juga nggak layak juga. Kita dilayakkan. Ya kan? Tapi karena kita tahu ini istimewa, kok Tuhan nekat benar yang mempercayakan kepada saya. Ya, kita harus meresponinya dengan benar. Tuhan itu lebih tinggi daripada presiden, daripada raja, daripada direktur, CEO. Ya, maka kalau kita dipercayakan, mari kita memberikan respon, ini berharga banget. Ya, maka saya akan mengerahkan semua yang saya bisa. Ya, mengerahkan semua yang saya bisa. Pikiran, daya, tenaga, harta, apapun. Karena apa? Kok Tuhan mau percayakan ini kepada saya? Ada banyak orang lain. Kok saya yang dipercayakan? Ya, harus itu mentalnya. Jangan tuh kan saya yang dipilih, emang mantap saya daripada dia. Bukan. Ya, seperti itu. Jadi perlakukanlah sesuatu yang istimewa dengan cara yang istimewa juga. Ya. Lalu responi segera panggilan pelayanan dari Tuhan. Sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Ya, tentu mimbar cuma satu. Nggak mungkin Pak Pendeta pokoknya semua jemaat harus digilir khotbah tiap hari Minggu. Ya, terus jadi pendetanya jadi gabut. Ya kan? Tapi tentu banyak bidang pelayanan yang bisa kita ikut. Ya, mulai dari usher greeter, ya kan? Pemain musik, ya, ada banyak pelayanan. Bisa tanya ke sekretariat, bisa minta form komitmen pelayanan ke sekretariat, ya bisa. Tentu sesuai dengan talenta kita, betul, ya betul, sesuai dengan talenta kita. Talenta yang kita punya, kita terus kembangkan. Tetapi juga zaman sekarang kan selalu dibilang, pelajarilah hal-hal baru. Wah ini juga bagus. Bisa jadi ada talenta tersembunyi yang kita belum tahu nih, karena kita belum pernah pelajari, ya. Yang jago manajemen, jago keuangan, wah bisa jadi bendahara, ya,
yang jago administrasi, jago dalam bidang hukum. Ya, di gereja kita kan gitu juga. Dia nih ahlinya bidang apa? Diberikan yang sesuai. Ya. Jadi mari kita meresponi Tuhan yang sudah melayani kita dengan totalitas. Maka kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur setelah retret tahun lalu, yang terlibat dalam pelayanan tambah banyak. Anggota paduan suara tambah banyak. Ya, senang saya melihatnya. Ini sebuah progres yang terlihat. Ya, sebuah progres yang terlihat. Maka melalui mimbar ini saya juga mengajak lagi jemaat Tuhan untuk ayo dong. Ya, jangan puas menjadi pengunjung gereja. Ya, tapi orang yang level rohani lebih tinggi, mental kedewasaan, bijaksana lebih tinggi akan suka berbagian daripada menjadi penonton. Ya, akan suka berbagian. Karena apa? Ini pelayanan kepada Tuhan bukan satu orang, bukan sekelompok orang, tapi semua melayani semua, tentu dengan talenta masing-masing. Ya, jadi gumuli, temukan apa yang menjadi talenta saudara dan ayo berbagian di dalam pelayanan, ya, menurut kapasitas kita, kapabilitas kita, dan ketersediaan kita juga, ya. Bagaimanapun, bukan berarti semua harus resign kerja jadi pelayan semua di gereja, bukan, ya. Karena pekerjaan kita pun itu adalah pelayanan, ya. Loh, saya bukan khotbah loh Pak, saya bisnis, itu juga pelayanan, ya. Di dalam pengertian teologi kita bahwa semua pekerjaan itu nggak ada yang sekuler, nggak ada yang rohani. Karena semua itu dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, ketika kita melayani orang sakit, ketika kita menyediakan lapangan pekerjaan, ketika kita mengabdi kepada negara sebagai ASN, tentara, polisi dan lain sebagainya, itu juga pelayanan. Ya, jadikan apapun pekerjaan kita sebagai pelayanan. Tetapi tentu di gereja juga kita butuh lebih banyak dan lebih banyak lagi pelayan, ya, di dalam bidangnya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga nggak ada yang jadi penonton. Ada waktunya jadi penonton, ada waktunya kita yang melayani orang yang menjadi penonton. Ya, bukan berarti mau aksi panggung masing-masing, bukan. Sekali lagi, karena pelayanan itu pekerjaan bersama. Ya, Tuhan sudah melayani kita, maka mari kita bersama-sama juga melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu mengorbankan segalanya. Sebagai penutup, satu quotes yang sangat terkenal dari M.R. De Haan, ya, ini orang Belanda di Amerika, udah lama, tahun 1800 sampai 1900 awal hidupnya. Dia memberikan satu kutipan yang sangat baik untuk kita semua. To come to Christ costs you nothing. To follow Christ costs you something. To serve Christ will cost you everything. Datang kepada Kristus itu tidak bayar apa-apa, ya. Tapi menjadi pengikut Kristus, mengikut Kristus, kita harus bayar harga tertentu, ya. Tetapi kalau kita mau melayani Kristus, itu kita harus memberikan segalanya. Segalanya. Kenyamanan kita, kesenangan kita, ya. Wah, kok jadi serem Pak di ujungnya nih? Ya, jangan serem juga karena Tuhan sudah memberikan segalanya. Walaupun pakai kata segalanya, enggak segalanya gitu juga, ya. Tapi totalitas kita enggak hitung-hitungan kepada Tuhan, itu maksudnya. Ya, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita akan suka melayani Tuhan. Walaupun belum tentu orang melayani Tuhan karena cinta Tuhan, ya. Tapi biarlah karena Tuhan sudah melayani kita, maka sudah sepatutnya kita melayani Tuhan. Bukan karena layak, tapi karena dilayakkan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.